Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nah, ayat ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, kita kembali pada pelajaran kita qiraah kitab Al-Mumti' fi Syarh Al-Ajrumiyah, dan kita memasuki bab marfu'atul asma. Pertemuan yang lalu kita membaca bab fa'il, maka kita lanjutkan pada pertemuan kali ini insyaallah taala. Iftau as-safhah sabi'ah wa thamanin. Nah, silakan buka halaman 87 pada catatan kaki. Fawaidu wa tanbihat. Faidah-faidah dan beberapa peringatan penting. Al-ula, idza taqaddama al-fa'ilu ala fi'lihi, apabila ada fa'il yang berada di awal fi'il yang dilakukannya. Kata fa'il di sini maksudnya adalah pelaku suatu fi'il, bukan fa'il secara istilah nahwu. Kharaja al-kaunihi fa'ilan illa kaunihi mubtada'an. Maka pada hakikatnya meskipun dia itu pelaku perbuatan, maka dia keluar dari keberadaannya sebagai fa'il dalam istilah nahwu. Dalam istilah nahwu dia bukanlah fa'il, tapi dia merupakan mubtada. Misalnya nahwu Zaidun dhahaba. Ya, Zaid pergi. Nah, Zaidun di sini bukanlah fa'il karena ia berada atau datang sebelum fi'ilnya. Meskipun kalau secara makna dia memanglah hakikatnya pelaku yang pergi. Nah, Zaid itulah yang pergi. Tetapi dalam kalimat Zaidun itu terletak sebelum fi'ilnya, yang mana pada pertemuan yang lalu dia telah mengetahui bahwasanya fa'il itu letaknya setelah fi'il maklum. Ya, fa'il terletak setelah fi'il maklum. Maka di sini Zaidun bukanlah fa'il dalam istilah nahwu, tapi dia isim yang terletak di awal jumlah. Nah, dia mubtada. Ya, nanti kita pelajari bab mubtada. Nah, maka dhahaba di sini bukan berarti juga tidak ada fa'ilnya. Tetapi ketika tidak ada isim dhahir sebagai yang marfu sebagai fa'il dari dhahaba, karena Zaidun di awal isim dhahir tapi bukan fa'il, maka kita dapati tidak ada setelahnya itu isim dhahir yang marfu. Kalau tidak ada isim dhahir setelah fi'il maklum, bukan berarti tidak ada fa'ilnya, tetapi fa'ilnya berupa isim dhamir. Yang dhamir ini nanti kembalinya kepada Zaid. Ya, dhahaba di sini fa'ilnya berupa dhamirun mustatirun. Fihi jawazan takdiruhu huwa wa huwa ya'udu ila Zaid. Tsaniyatu wawul jama'ati takhtassu bil uqala'i min adh-dhukur. Wawul jama'ah dhamir, yaitu wawul jama'ah, maka dia berlaku khusus untuk jamak laki-laki yang berakal. Jadi kalau dia itu jamak mudzakkar tetapi bukan dari sesuatu yang berakal, misalnya buku-buku, kutubun, maka nanti nggak pakai wawul jamaah. Wa min al-akhta'i sya'i'ati qauluhum an-nisa'u ghasalu athiyaba. Dan di antara kesalahan yang cukup merata menyebar adalah semisal ucapan an-nisa'u ghasalu athiyaba. Para perempuan mereka mencuci baju. Tapi ini keliru karena an-nisa'u itu jamak muannats, bukan jamak laki-laki, tetapi di sini fiilnya menggunakan kata ganti yang khusus bagi jamak laki-laki. Maka ini adalah kekeliruan. Waswabu ayyuqala an-nisa'u ghasalna thiyaba. Dan yang benar adalah ucapan an-nisa'u ghasalna thiyaba, memakai nun niswah yang digunakan untuk jamak muannats. Ats-tsalitsatu ad-dhamirul mustatiru fi fi'lil amri takdiruhu anta daiman. Dhamir mustatir
berada pada fi'il amar atau yang terletak setelah fi'il amar, takdirnya itu selalu anta, senantiasa. Ya, tidak mungkin ditakdirkan yang lain. Kalau ada dhamir mustatir pada fi'il amar, ya, pasti itu anta. Wa yastatiru wujuban, dan senantiasa mustatir wujuban secara wajib, tidak bisa digantikan oleh isim dhahir. Berbeda dengan zahaba. Zahaba di situ dhamir mustatirnya jawazan. Zahaba dia pergi, dhamir, failnya dhamir. Tapi bisa diganti zahaba zaidun. Zaidun lagi failnya, bukan dhamir lagi. Akan tetapi pada fi'il amr tidak bisa diganti oleh isim dhahir, harus berupa dhamir yang takdirnya anta. Rabi'atu ad-dhamirul mustatiru fil fi'l mudhari'i yakhtalifu bi ikhtilafi harfil mudhara'ah. Dhamir mustatir yang berada pada atau terletak setelah fi'il mudhari' yakhtalifu, ya, berbeda-beda. Ini tergantung pada perbedaan huruf mudhara'ahnya. Ya, bisa dilihat ini nomornya takdirnya apa dengan indikator huruf mudhara'ahnya. Misalnya fal mabdu'i bil hamzati, maka yang diawali oleh huruf mudhara'ah berupa hamzah seperti atribu, maka takdiruhu ana, ya, takdirnya ana pada fi'il mudhari atribu. Dan di sini kan yastatiru wujuban, ya, nanti dhamir mustatirnya itu tidak bisa digantikan oleh isim dhahir, ya, harus nanti maknanya itu ana dan tidak bisa digantikan oleh isim dhahir. Wal mabdu'i bin nuni, dan yang diawali oleh huruf nun seperti natribu, takdiruhu nahnu, maka ini nanti yang ada indikator huruf mudhara'ahnya nun, itu pasti nanti takdirnya itu nahnu, dhamir mustatir takdirnya nahnu, dan dia juga wujuban, tidak bisa digantikan oleh isim dhahir. Wal mabdu'i bil ya'i, adapun yang diawali oleh huruf mudhara'ah ya seperti yabribu, maka nanti takdirnya itu huwa. Nah, di sini yastatiru jawazan, tidak wajib, berarti bisa digantikan oleh isim dhahir. Tidak wajib berupa dhamir, tetapi bisa dhahir. Misalnya yadribu, dia memukul, bisa diganti dianya ini huwa dengan yadribu zaidun, failnya zaid. Wal mabdu'i bi ta'i ta'nitsi, adapun yang diawali oleh tak ta'nis, lebih tepatnya bukan tak ta'nis ya, ya, dia tak ta'nis tapi tak ta'nisnya bukan tak ta'nis sakinah maksud saya, tapi mutaharrikah, ya, maftuhah atau menjadi madmumah seperti tatribu, maka takdirnya iya, dan di sini dia adalah dhamir mustatir jawazan karena boleh digantikan oleh isim dhahir. Misalnya tatribu hindun, maka ketika ada kalimatnya lengkap tatribu hindun, failnya bukan dhamir mustatir tetapi hindunnya. Adapun kalau hanya sekedar tatribu, maka takdirnya barulah nanti hiya, dhamir mustatir takdiruhu hiya, jawazan karena bisa digantikan oleh isim dhahir. Wal mabdu'i bi ta'il mukhatab seperti uhibbu an tatriba, di sini tatribanya diawali oleh ta mukhatab, ya, huruf ta mudhara'ah yang masuknya itu nanti mengindikasikan fiilnya ini pada orang yang sedang diajak bicara. Nah, takdiruhu anta, seperti tatriba di sini, maka takdir mustatir tersebut yastatiru wujud dengan digantikan dhahir, tidak boleh, harus takdirnya anta. Nah,
Dan ini insya Allah nanti dijelaskan oleh pensyarah pada halaman selanjutnya dalam bentuk tabel ataupun bagan. Mukhatatun yuwaddihu anwa' al-fa'ili ma'a tamthili hasaba ma dzakarahul musannif. Tabel atau bakal penjelasan jenis-jenis fa'il beserta dengan contohnya sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh penulis. Ya, penulis pada matan al-ajurumiyah akan menyebutkan tentang bab fa'il. Fa'il itu isim yang terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan isim marfu'. Isim marfu' yang terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan dia itu yang melakukan fi'il, apa yang disifati dengannya. Maka fa'il itu adalah isim hakikatnya tadi itu nanti isimnya nanti bisa dhamir atau dhahir, dan hukumnya itu marfu dan posisinya terletak setelah fi'il ma'lum. Nah, intinya di sini yang qasimu ila ismain, ya, fa'il terbagi menjadi dua. Yang pasti dia isim, ya, fa'ilun dhahir dan fa'ilun mudmar, ya, fa'il yang berupa isim dhahir dan fa'il berupa isim dhamir. Yang dhahir misalnya koma zaidun, koma zaidani, koma zaiduna, ya. Meskipun dia itu mufrad atau musanad atau jamak, maka nanti fi'ilnya tetap mufrad. Kalau kulihat, fa'ilnya semua di situ adalah berupa isim dhahir. Bisa mu'annas, bisa mudzakkar. Kemudian kelompok yang kedua, ketika fa'il berupa isim dhamir. Dan dhamir ini ada yang namanya dhamir muttasil, ada munfasil. Ya, munfasil artinya dhamirnya terpisah dengan kata lain, berdiri sendiri. Sedangkan dhamir muttasil, maka dia pasti keadaannya bersambung dengan kata yang lain. Kemudian ada istilah lagi, ada yang namanya barizun dan mustatirun. Dhamir barizun itu dhamirnya ada wujudnya di dalam kalimat, ada lafadznya. Adapun mustatir, dhamirnya itu tersembunyi, tidak tampak wujud lafadznya. Nah, di sini dikatakan oleh pensyarah, dhamir yang mudmar, fa'il yang mudmar itu terbagi menjadi dua, yaitu yang muttasilun dan mustatirun. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis matan. Yang muttasilun, kita lihat dalam bagan, disebutkan ada 5. Ya, ta'ul fa'ili seperti dalam dorobtu, juga dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, itu taknya tak fa'il, dia adalah dhamir. Tak fa'il ini berada setelah fi'il madhi. Kemudian na al-fa'ilina, seperti dalam dorobna, dia juga terletak setelah fi'il madhi, ya, bersambung dengan fi'il madhi, muttasil. Kemudian ada alif wal isnain dalam doroba atau dorobata. Ada pula wawul jama'ati seperti dalam dorobu, dan nun niswati seperti dalam dorobana. Maka ini juga nanti terletak setelah fi'il madhi. Hanya saja untuk alif isnain, wawul jama'ah, dan nun niswah, maka nanti juga bisa terletak setelah fi'il mudhari. Yang alif isnain misalnya yadribani, wawul jama'ah yadribuna, yang nun niswah yadribna. Maka ini juga ada pada fi'il mudhari, dan juga ada pada fi'il amr seperti idriba, idribu, dan idribna. Adapun tak fa'il dan na fa'ilin itu hanya pada setelah fi'il madhi. Dan sepertinya ada lagi, yaitu ya mukhatabah, seperti dalam kalimat tadribina, ya-nya di situ adalah fa'il juga, dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun.
Atau dalam fi'il amar diberi ya-nya di akhir itu ada dhamir mutasil juga fi mahalli raf'in fa'il. Ya ada tambahan di sini. Adapun kenapa pensyarah cuma menyebutkan 5? Ini karena dalam matan yang dicontohkan oleh penulis itu berupa fi'il madhi yang bersambung dengan fa'il berupa dhamir. Maka ya hanya 5 ini saja. Tapi kalau kita melihat semua macam fi'il madhi, mudhari dan amar, maka nanti ada ya mukhatabah yang menunjukkan mukhatabah itu lawan bicara perempuan tunggal. Kemudian kelompok yang kedua, di sini fa'il dhamir mustatir yang tidak ada wujudnya di dalam lafaz. Seperti Zaidun doroba. Maka Zaidun bukanlah fa'il tetapi apa tadi? Mubtada. Nah, doroba ini fi'il madhi, maka ada fa'ilnya. Tapi tidak ada isim marfu setelahnya, ataupun juga kita tidak lihat adanya fa'il, nggak ada. Nah, fa'il nggak ada, alif nain, wawul jamaah, nuniswa tidak ada. Berarti di sini domirnya itu mustatir. Fa'il yang menjadi domir itu mustatir. Yang domirnya mustatir. Nanti takdirnya huwa kembali kepada Zaid. Atau juga seperti doroba. Nah, di situ bukanlah fa'il tetapi tanda ta'nits ya. Dia adalah ta'nits sakinah. Nah, ta'nits itu ada 2 macam, yang sakinah dan yang mutaharikah. Yang sakinah terletak setelah fi'il madhi, yang mutaharikah terletak sebelum fi'il mudhari. Ya, di awal fi'il mudhari. Nah, dia bukan tak fa'il tapi ta'nits sakinah. Maka fa'ilnya apa? Dhamir mustatir, ya, takdirnya iya. Dan berkenaan dengan istilah istitar atau dhamir mustatir ini, kita dapati tadi pada fawaid dan tanbihat adanya istilah jawazan dan wujuban. Maksudnya jawazan itu dhamir mustatir tersebut di situ boleh berupa atau boleh digantikan oleh isim dhohir seperti doroba Zaidun, dorobat Hindun. Adapun yang dhamir mustatir fihi wujuban maka tidak boleh. Nah, kapan dhamir mustatir itu jawazan atau wujuban? Gimana letaknya? Nah, dhamir mustatir yang jawazan itu pasti nanti pada dhamir yang gaib atau ghaibah. Seperti di sini doroba atau dorobat, ya teribu atau tatribu. Yang takdirnya nanti huwa atau hiya, itu nanti jawazan. Jadi kalau kita lihat fi'il madhi saja, maka fi'il madhi yang domir, yang fa'ilnya itu domir mustatir, pasti itu jawazan. Karena cuma yang mustatir pada yang takdirnya huwa atau hiya saja. Adapun nanti pada fi'il mudhari, maka nanti fa'il yang berupa domir, domirnya itu bisa domir mustatir yang jawazan atau wujuban. Ada pula yang domirnya domir mutasil baris. Yang baris sudah kelihatan ya, ada wawunya, ada alifnya, atau ada ya-nya, atau ada nun niswahnya. Adapun yang mustatir yang mana? Nah, yang tidak ada itu semua. Berarti tinggal yang takdirnya huwa atau hiya, kemudian anta, kemudian ana dan nahnu. Yang mana yang jawazan? Yang huwa atau hiya takdirnya. Adapun yang takdirnya nanti anta, ana dan nahnu pada fi'il mudhari itu pasti nanti dan nggak bisa digantikan oleh isim dhohir. Sedangkan pada fi'il amar, maka fa'il yang berupa dhamir ya semuanya itu fa'ilnya berupa dhamir. Tinggal mana yang wujuban, mana yang tinggal mana yang baris, mana yang mustatir. Nah, yang mustatir cuma satu, yang takdirnya anta, dan dia pasti nanti fihi wujuban. Nah, tambahan dari ana, nah sebenarnya fa'il berupa dhamir tidak cuma mutasil baris dan mustatir. Ada juga kemungkinan kalau fa'il berupa dhamir itu dhamirnya munfasil.
Nah, misalnya dalam kalimat maja'a ila huwa, ya. Tidak datang kecuali dia. Nah, dalam kasus ini maka huwa di situ adalah fa'il. Ya, karena dhamir mutasil tidak bisa terletak setelah ilah, dia harus bersambung dengan di sini misalnya harus bersambung dengan fiilnya. Tapi karena dipisah oleh ilah, maka yang digunakan dhamir munfasil, ya, untuk tambahan saja. Nah, kita lanjutkan pada pelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang contoh-contoh i'rab dari fa'il beserta fiilnya pada halaman 89. Rizky berantara tafadhol, yang bagian takrok lana. Bismillah. Al-i'rab. Al-i'rabu. Al-ula wa jaa'a rabbuka. Jaa'a fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi. Rabbuka rabbun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih wa huwa mudhafun. Wal kafu dhamir mutasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Tsani idza ja'akumul mu'minatu. Idza ja'akum, idza dzarfun lima yastaqbalu minaz zamani. Ja'a fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi. Wal kafu dhamirun mutasilun mabniun 'ala al-dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddamun wal mimu lil jam'i. Al-mu'minatu fa'ilun mu'akhirun marfu'un fa'ilun mu'akhirun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Salam syukran. Yakfi. Al-i'rabu, ya, maksudnya contoh-contoh i'rab. Yang pertama pada kalimat wa jaa'a rabbuka, dan Rabbmu datang. Ya, jaa'a fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi, ya, kama qala. Kemudian rabbuka, rabbunya fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Al-kafu dhamir mutasil mabniun 'ala al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Insyaallah ini sudah jelas. Yang kedua, idza ja'akumul mu'minatu, ketika para perempuan-perempuan beriman mendatangi kalian. Idza ja'akum, idza dzarfun lima yastaqbilu minaz zaman. Ja'a fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi. Kemudian kum, al-kafu dhamirun muttasilun mabniun 'ala as-sukun, boleh, atau kalau mau dipisah seperti ini ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kemudian mimnya alamatul jam'i dzukur. Kemudian istilah maf'ulun bihi muqaddamun di sini, maksudnya maf'ulun bihi disebutkan lebih dahulu dibandingkan fa'ilnya, ya, bukan terletak sebelum. Biasanya maf'ulun bihi muqaddam itu maksudnya maf'ul bihi-nya itu sebelum disebutkan fi'ilnya, seperti iyyaka na'budu. Kenapa kok disebut muqaddamun? Karena memang asalnya susunan kalimat itu fi'il dulu, kemudian fa'ilnya, baru maf'ulun bihi. Karena kalimat intinya itu pada fi'il fa'il. Tapi karena maf'ulun bihi disebutkan lebih dahulu dibandingkan fa'il, maka di sini disebut maf'ulun bihi muqaddamun. Al-mu'minatu fa'ilun mu'akhkharun. Ya, karena tadi maf'ul bihi muqaddamun berarti ya fa'ilnya mu'akhkharun, kebalikannya. Ya, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Tapi dalam kasus seperti ini ya tidak harus selalu disebutkan muqaddam sama mu'akhkharnya. Selama yang penting fa'ilnya itu setelah fi'il. Yang perlu disebutkan manakala maf'ul bihi itu sebelum fi'il, maka perlu disebutkan maf'ul bihi muqaddam.
Nah, dua kalimat tadi adalah contoh di mana fa'il berupa isim dhohir. Ya, baik yang datang langsung isim dhohirnya setelah fi'il, boleh juga fa'ilnya itu berupa isim dhohir, datangnya diperantarai atau dipisahkan oleh maf'ul bih. Tidak masalah, yang penting fa'il itu terletak setelah fi'il maklum. Baik datangnya itu langsung ataupun ada yang memisahkan. Bahkan yang memisahkan boleh lebih dari satu atau dua kata atau tiga kata atau seterusnya. Yang penting dia marfu terletak setelah fi'il maklum, dan dia itulah secara makna orang atau sesuatu yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, asalif Nurul Anwar, tafadhal. Bismillah. Asalisu qalatil a'rabu qalat fi'lun madin mabniun 'alal fathi wa ta'u ta'nisi harfun la mahalla lahu min al-i'rabi. Al-i'rabu fa'ilun marfu'un wa lam tafihi ad-dhammatu. Al-a'rabu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Rabi'u qala al-hawariyuna qala fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi. Al-hawariduna fa'ilun marfu'un bil wawi niyabatan 'anid dhammati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Al-khamisu qala abuhum qala fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Abuhum fa'ilun marfu'un bil wawi niyabatan 'anid dhammati li'annahu min al-asma'il khamsati wa huwa mudhafun. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'alad dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Wal mimu 'alamatul jam'i. As-sadisu qala rajulani qala fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Rajulani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anid dhammati li'annahu musanna. Li'annahu musannan. Musanna. Jazakumullahu khairan. Contoh yang ketiga dan seterusnya menggunakan fi'il qala. Yang ketiga, qalatil a'rabu, ya orang-orang Arab pedalaman berkata. Nah, qalat fi'lun madin mabniun 'alal fathi wa ta'u, tak di situ bukanlah tak fa'il tetapi tak ta'anis sakinah, ya ta'u ta'anis, dan dia harfun la mahala lahu minal i'rabi. Nah, tidak usah di-i'rab, tidak punya kedudukan semua huruf itu. Asalnya tak ta'anis sakinah, nah, dia sukun, akan tetapi karena yang dalam selahnya itu alif lam, nah, yang berarti sukun ketemu sukun, maka khurikat bil kasri, maka tak ta'anisnya diharokati dengan kasroh bil tiqai as-sakinain, karena bertemunya dua sukun. Jadilah qalatil a'rabu. Adapun fa'ilnya itulah al-a'rabunya. Ya, al-a'rabu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu ala akhirih. Nah, isim marfu datang setelah fi'il maklum. Dan pula nanti setelahnya al-hawariyuna, atuhum, serta rajulani. Dia fa'il karena terletak setelah fi'il maklum dan dia marfu. Nah, cuman tanda rafa'nya al-wawu aniyabatan anid dhammati. Ya, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Abuhum juga sama. Isim marfu terletak setelah fi'il maklum, maka fa'ilun marfu'un. Tanda rafa'nya dengan wawu niyabatan anid dhammah karena dia masuk kepada kelompok asma al-khamsah, mengenai kepada domir hum atau alamat terpisah seperti dalam kitab tadi yang dibaca. Al-ha'u domirun mutasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaihi, mimnya alamatul jam'i. Rajulani ini contoh fa'ilnya berupa isim dhahir, isim mutsanna. Ya, rajulani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anid dhammani li'annahu mutsannan. Nah, itu tadi contoh-contoh i'rab untuk fa'il berupa isim
zahir. Setelah ini nanti adalah contoh-contoh i'rab untuk fa'il yang berupa isim dhamir. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amatan. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita al-mumti fi syarh al-ajrumiyah fi safhah 90, halaman 90, tatbiqun al-i'rab bil fa'il mudmari. Praktek i'rab fa'il berupa dhamir. Akhi kita salamah yang perlu an taqra lana law samahta. Ya Ustaz. Bismillah. الأول ضربت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل باتصاله بالتاء والفاعل والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ثاني ضربنا فعل ماض مبني على السكون وناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الثالث ضربت فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. الرابع ضربت فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فاعل. الخامس ضربتما فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم والالف للتثنية. السادس ضربتم فعل ماض مبني على السكون فالتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة على جمع الذكور. Satu lagi. ضربتن فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والنون علامة على جمع الإناث. Santai, jazakallahu khairan. Ya, dorabtu, dorabna, dorabta, dorabti, dorabtuma, dorabtum, dorabtunna. Nah, semuanya ini fi'il madi yang bersambung dengan dhamir-dhamir baris. Asalnya fi'il madi itu mabniun al-fathi. Nanti kadang-kadang dia juga mabniun ala sukuni atau mabniun ala dhammi. Nah, ini tergantung nanti bersambung dengan dhamir yang mana. Kalau menurut pendapat Basrah, nah, ini yang diikuti oleh al-syarah. Misalnya dorabtu fi'lun madin, ya, mabniun ala sukuni. Nah, dia mabni di atas sukun. Kenapa? Litisalihi bita'il fa'ili, karena dia bersambung dengan tak fa'il. Demikian pula ketika bersambung dengan na al-fa'ilin, dorabna, maka fi'lun madin mabniun ala sukuni, litisalihi bina al-fa'ilin, dan seterusnya. Kemudian pada dorabtu litisalihi bita'il fa'ili, ta dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian dorabta dan dorabti juga bertemu dengan tak fa'il, fi'lun madin mabniun ala sukuni litisali bita fa'il. Dorabti mabniun ala sukuni litisali bita'il fa'ili. Cuman karena berbeda maksudnya, yang tadi dorabtu itu takdirnya itu kembalinya ke ana mutakallim, dorabta ke mukhatab, dorabti ke mukhatabah, maka untuk
dibedakan harokat taknya tu, ta atau ti. Tapi nanti i'rabnya sama, wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun. Nah, tinggal mabninya berbeda. Darabta mabniun alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Darabti at-ta'u dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli raf'in fa'ilun. Demikian pula tuma, tum serta tunna. Ya, fi'ilun madin mabniun ala sukuni. Nah, bertemu dengan tak fa'il. Tapi nanti nomor yang itu kembalinya maksudnya kepada hal yang berbeda. Tadi sudah tu, ti, dan ta. Nah, maka untuk menunjukkan dua, ya, dikasih tanda tasniyah. Ya, tuma. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Adapun mim dan alifnya itu harfun. Nah, mimnya itu namanya harfu imadin. Wal alifu alamatun litasniyah. Adapun pada darabtum, mimnya bukan harfu imad, tapi al-mim alamatun ala jam'il dzukur. Sedangkan nun musyaddadah pada darabtunna, dia alamatun ala jam'il inas. Tapi failnya di sini taknya itulah. Kalau menurut pendapat Basrah dibedakan. Ya. Nomornya itu tu, ti, ta, kemudian juga tuma itu tunya, taknya yang fa'il. Tum taknya juga yang fa'il. Tunna taknya juga yang fa'il. Pada tuma ma-nya itu harfani, minnya harfu imad, alifnya litasniyah, tum minnya itu alamatu jam'il dzukur, nun musyaddadah alamatu jam'il inas. Kemudian tadi ya yang belum anda lewati, yang na min al-fa'ilin ya dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, insyaallah jelas. Kita sambung pada contoh yang ke-8. Akhraju pohan tafadhal. Iqra' Allah samahta. Bismillah. Daraba fi'lun madin mabniun 'ala al-fath wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Darabat fi'lun madin mabniun 'ala al-fath wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya. Daraba fi'lun madin mabniun 'ala al-fath wa alifu itsnain dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli raf'in fa'ilun. Darabata fi'lun madin mabniun 'ala al-fath wa ta'u harfu ta'nisi wa alifu harfu ta'nisin wa aliful itsnain dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Darabu fi'lun madin mabniun 'ala ad-dhammi wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli raf'in fa'ilun. Darabna fi'lun madin mabniun 'ala as-sukuni wa nunul inasi dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, santai, muntas, jazakallahu khairan. Contoh berikutnya kemudian adalah kalimah doroba, doroba, dorobata, dorobu, serta dorobana. Nah, kita lompat dulu ke doroba, dorobata, dorobu, serta dorobana. Yang mana pada keempat fi'il yang terakhir itu failnya berupa dhamir yang baris, ya sama seperti yang sebelumnya dibacakan oleh kawan kita Tahrif kita Salamah. Ya, doroba, dorobata, dorobu dan dorobana. Ya, doroba fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Ya, mabniun 'alal fathi karena meskipun ada dhamir setelahnya, tapi dhamirnya itu adalah alifnya. Ya, aliful itsnain. Maka tidak mabniun 'ala sukun. Ya. Tidak memerlukan ya, disukun. Tetap pada asalnya mabniun 'ala fathi.
Dan alif isnan itulah fa'ilnya. Aliful isna ini dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian pada dorobata, ya asalnya dari dorobat, maka fi'ilnya juga tidak mabniun ala sukun, ya tetap pada asalnya mabniun ala fathi. Dorobata fi'lun madin mabniun ala fathi. Wa ta'u harfu ta'nisin atau alamatu ta'nisin atau ta'nis sakinah, nggak apa-apa, sama aja. Dan asalnya harfu ta'nis itu sukun kalau dia bertemu fi'il madi. Nah, tetapi setelahnya itu datang aliful isnain, yang mana alif ini tidak bisa dikasih harokat, dia dianggap sukun. Maka ketemu lagi sukun dengan sukun, maka sukun pada alif pada harokatnya, dan cocok dengan alif itu harokatnya fathah. Maka jadilah tak tanisnya diharokati fathah. Nah, jadi dorobat tambah alif jadi dorobata. Ya, tanisnya jadi berharokat fathah. Wal aliful isnain dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun, karena dia fa'ilnya. Kemudian dorobu, ya dorobu fi'lun madin, nah, mabniun ala dhammi karena bertemu dengan wawul jamaah. Wawu ini harokat yang cocok itu dhammah, maka dorobu tidak disukunkan. Ya, wawul jamaati dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan disitu ada alif, namanya alifun fariqatun, yang membedakan antara wawu jamaah di akhir fi'il dengan wawu yang bukan wawu jamaah, wawu yang lain, bisa wawu atau wawu yang lain, wawu ma'iyah misalnya. Nanti ketika fi'il mudhari pun misalnya yatribuna, selalu nun, kemudian ketika ada penasab atau penjazm, jadi yatribu dengan harfun nun. Nanti secara penulisan, nanti pada fi'il mudhari yang bersama dengan wawu jamaah tapi dia mansub atau majzum, nanti setelah wawunya dikasih alif, ya begitu dia posnunnya nanti ditambahkan di akhir wawu itu alif, sama seperti ini, namanya alif fariqah, membedakan antara wawu jamaah dengan wawu yang bukan wawu jamaah. Kemudian yang terakhir adalah dorobana. Nah, asalnya mabniun ala fathi tapi ketemu dengan nun niswah, maka mabniun ala as-sukun. Adapun nun di situ nunul inasi dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, demikian kira-kira cara mengirab dhamir sebagai fa'il. Ya, sebutkan dhamirnya apa, kemudian mabniun ala apa fi mahalli raf'in fa'ilun. Ini kalau dhamirnya atau fa'ilnya berupa dhamir yang baris, muttasil baris. Nah, bagaimana ketika mengirab dhamir yang mustatir? Nah, maka pada contoh doroba dan dorobat. Ya, contoh nomor 8 dan 9. Doroba fi'lun madhi mabniun 'alal fathi. Nah, wal fa'ilu, karena kan dhamirnya enggak kelihatan. Kalau tadi kelihatan at-ta'u, dhamirun muttasilun mabniun 'ala apa? Nah, dhamirun mabniun atau dhamirun muttasilun mabniun 'ala madza. Karena kelihatan, kalau enggak kelihatan langsung saja kita sebutkan setelah menyebutkan fi'ilnya mabniun 'alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Nah, kalau yang doroba, karena dia mustatir, nomornya mana ini tidak kelihatan, maka kita katakan al-fa'ilu atau fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Dan pada dorobat, karena ada tanda taknisnya, maka takdirnya nggak mungkin huwa, karena taknis, maka pakai dhamir yang mu'anats. Nah, fa'iluhu atau al-fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya. Nanti kalau wujuban, misalnya pada fi'il amr atau sebagian fi'il mudhari yang dhamir yang mustatir, ya tinggal
Al-fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban misalnya. Terus takdirnya apa? Demikian. Insyaallah mudah. Barakallahu fikum. Ya, nanti ila tamarin. Kita pindah ke latihan-latihan. Rizki berantara teman-teman ikra soal al-awal. Qala ta'ala idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan an-nasa. Oke. Al-awwal. Iqra Iqra asuratal karimah. Dari Iqra asuratul karimati al-adi. Wa ainil af'ali wa fa'ili kullin Wa ayyin al-af'ala wa fa'ila kullin minha. wa ayyin af'ala wa fa'ila kullin minha. Nah, santai. Qala ta'ala idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, santai, jazakallahu khairan. Nah, pertanyaan yang pertama, Iqra. Ya, bacalah as-surata al-karimata al-atiyata. Surat yang mulia ini, berikut ini. Dibaca mansub karena dia objek, lebih. Kalau dibaca Iqra'i harusnya, karena sukun ketemu sukun. Tapi asalnya Iqra. Kemudian ayyin al-af'ala, ya, tentukanlah fi'il-fi'ilnya serta fa'il dari masing-masing fi'il tersebut. Ya, disuruh mencari mana fi'il-fi'ilnya, kemudian apakah fa'il dari fi'il tersebut. Misalnya nanti ketemu yang fi'il dari yang muncul pada ayat adalah ja'a. Kemudian ada ra'aita, yadkhuluna, kemudian ada sabbih, kemudian istaghfir, ada kana. Yang kana ini kita lewati saja, ya, sampai istaghfir saja. Sebutkan fa'il dari masing-masing fi'il tadi yang sudah Anda sebutkan. Ja'a, fa'ilnya mana? Ya, kalau tadi ja'a, fa'ilnya itu nasru. Nasru, ya, fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammatu wa huwa mudhaf. Ra'aita, ta'nya itulah fa'ilnya, dan dia adalah dhamir. At-ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Yadkhuluna, ya, wawul jama'ati dhamirun muttasilun 'alal sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, sabbih, ini kan fi'il juga, maka ada fa'ilnya. Uzkur al-fa'ila minhu. Al-fi'lu sabbih, al-fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta wujuban. Kemudian terakhir istaghfir. Fa'ilu dhamirun mustatirun bihu anta. Istaghfir, nah, fa'ilnya dhamirun mustatirun bihi wujuban taqdiruhu anta. Soal tsani, jelaskan jenis fi'il yang terdapat pada potongan ayat berikut, kemudian takdirkanlah, perkirakanlah fa'ilnya yang mustatir itu apa, ya, kembalinya kepada siapa, takdirnya apa. Ya, pada ayat qul a'udzu birabbil falaki min syarri ma khalaqa, ya, ada 3 fi'il di situ sudah disebutkan qul a'udzu serta khalaqa, yang mana semuanya fa'ilnya dhamir mustatir. Qul, takdirnya pada qul atau fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir wujuban. Yang kedua a'udzu, fi'il mudhari, takdirnya, takdir fa'ilnya maksudnya Dhamir mustatir taqdiruhu ana wujuban. terakhir khalaqa Khalaqa fil madin fa'ilu dhamirun mustatirun wazan takdir bu'an. Wa itu a'rib ja'al haqqu wa zahaqal batilu. I'rablah kalimat hak atau kebenaran telah datang dan kebatilan telah binasa atau telah hilang. Maka ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi, al haqqu
fa'iluhu ya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu 'alal akhir. Wawnya harfu atfin, zahaqal batilu zahaqal bil madi mabni 'alal fathi. Al batilu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu 'alal akhirih. Nah, soal mudah. Nah, demikian bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, maka kita sudah selesai dari pembahasan fa'il. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada bab naib fa'il. Nafa'anafikum nafa'ana wa iyyakum mimma qad qara'na fi hadzal yaum. Syukurkum syukran wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.